Mafia Gedang. Keseruan keluarga penuh misi dan edukasi. Mafia Gedang dan subscribe Omah Lurah. Halo, selamat datang kembali ya di sesi The Deep Dive Anda. Kali ini nih, kita mau bahas sesuatu yang unik banget. Ada naskah judulnya Mafia Gedang. Ini cerita tentang gimana satu keluarga gitu mengubah momen mati lampu yang biasanya ya bikin bete jadi sebuah misi seru. Perlu pelajaran lagi. Sumber kita ya naskah kreatif ini kelihatannya sih dirancang buat hiburan keluarga ya, tapi ada juga unsur edukasinya gitu. Nah, coba deh Anda ingat-ingat, pernah nggak sih kejebak mati lampu, terus jadi aduh bosen banget, atau bingung gitu gimana caranya hibur anak-anak tanpa gadget? Oke deh. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Misi kita di Deep Dive kali ini, kita mau gali gimana naskah Mafia Gedang ini. Oh ya, lengkap loh ini. Ada sebutan-sebutan unik kayak Don, Mama Emas, Capo, Soldato, buat anggota keluarganya. Nah, gimana mereka pakai narasi misi rahasia ini secara cerdik gitu. Tujuannya yaitu buat ngajarin sabar, terus dorong kreativitas tanpa teknologi, sama nyelipin konsep hemat energi dan energi terbarukan. Keren ya? Iya, yang menarik banget di sini tuh gimana pendekatan cerita kayak gini bisa jadi alat pendidikan informal yang wah ampuh banget di rumah. Situasi yang awalnya mungkin negatif ya, kayak mati lampu ini, malah bisa diubah jadi pengalaman positif. Mendidik dan ini uniknya malah bisa mempererat keluarga loh. Nah, bener banget. Yuk deh kita ikuti petualangan keluarga fiktif ini, si Mafia Gedang, pas mereka lagi hadapin yang mereka sebut pasukan kegelapan. Maksudnya ya gelapnya malam pas listrik padam itu. Pasukan kegelapan. Istilahnya aja udah bikin penasaran ya. Iya kan? Nah, hal pertama yang langsung kelihatan banget itu, cara naskah ini membingkai ulang situasinya. Jadi mati lampu itu nggak dianggap gangguan biasa, tapi dianggap kayak serangan pasukan kegelapan. Nah, ini yang memulai misi penjinakan bosan, Operasi Sinar Lilin. Cara ngebingkainya ini, wah, langsung mengubah suasana loh. Dari yang mungkin tadinya kesal atau panik, jadi kayak petualangan gitu. Beda banget kan rasanya? Betul sekali. Dari sisi psikologis ya, ini pendekatan yang cerdas banget. Mengganti nama masalahnya dari sekedar mati lampu, jadi tantangan heroik melawan pasukan kegelapan. Ini bisa ningkatin cara kita ngadepin masalah, coping mekanismenya, sama keterlibatan emosionalnya juga. Apalagi buat anak-anak. Wah, ini ngena banget. Ini tuh contoh gamification ya, penggunaan elemen game dalam kehidupan sehari-hari untuk situasi sulit gitu. Oh, gamification-nya istilahnya. Menarik. Tapi apa cara kayak gini selalu efektif? Atau ada batasannya nggak sih? Misalnya nih, kalau mati lampunya ternyata lama banget gitu. Nah, pertanyaan bagus itu. Tentu ada batasannya ya. Efektivitasnya itu sangat bergantung sama durasi, sama konsekuensi masalahnya itu sendiri. Kalau gangguannya sementara aja, kayak mati lampu beberapa jam, ya gamification ini bisa banget bantu jaga semangat. Tapi kalau situasinya lebih serius atau lama banget, mungkin ya perlu pendekatan lain, yang lebih fokus ke solusi praktis atau dukungan emosional yang lebih dalam. Kuncinya sih gimana kita adaptasi aja. Oke. Jadi poin penting pertama dari naskah ini, ubah cerita masalahnya jadi misi petualangan. Dan Anda bisa mengubah respons emosi sekaligus buka pintu buat belajar. Paling nggak ya buat tantangan jangka pendek lah ya. Betul, untuk tantangan jangka pendek. Nah, lanjut nih. Di naskah, masuk ke keluhan yang biasa muncul pas mati lampu. Anak-anak mulai gelisah kan? Loh, nggak ada TV, wifi mati, nggak bisa main game di tablet. Terus ngapain dong? Nah, disinilah peran si Mama Emas ini penting. Dia bilang, justru ini kesempatan buat latihan sabar sama kreativitas. Nah, ini nih bagian yang menurut saya menarik banget. Iya, gimana cara mereka mengatasinya ya? Mereka nggak cuma ngomong, tapi langsung praktek. Naskahnya detail banget nyeritain kegiatannya. Pertama nih, main bayangan tangan. Disebutnya pasukan bayangan tangan. Seru kan namanya? Ayahnya, si Don, bikin bentuk anjing. Terus Mas Al, Caponya, bikin burung. Adik El, Soldatonya, nyoba bikin monster cacing. Tapi bentuknya malah aneh gitu, jadi lucu. Haha, kebayang ya lucunya. Iya. Terus yang kedua,
Mereka ngarang cerita horor tapi lucu bareng-bareng. Muncul ide, soal hantu kaos kaki hilang. Yang gentayangan nyari pasangannya di mesin cuci pas gelap. Ditambah bumbu bercandaan, katanya hantunya bau kaki. Aduh, ada-ada aja idenya. Nah, aktivitas simpel kayak gini kan jelas banget bikin ketawa, bikin suasana jadi anget, penuh kebersamaan gitu. Iya. Kalau kita analisis nih ya, keterbatasan dalam hal ini kan nggak ada listrik, nggak ada teknologi, itu malah jadi pemantik kreativitas loh. Tanpa gangguan layar digital, fokusnya otomatis pindah ke interaksi langsung, tatap muka, sama imajinasi. Kalau kita kaitkan ke gambaran yang lebih besar ya, ini tuh pengingat penting banget di era digital sekarang, tentang nilai interaksi non-teknologi sama permainan imajinatif. Itu penting buat perkembangan kognitif dan sosial. Nggak cuma anak-anak sih, kita orang dewasa juga butuh sebenarnya. Ada pelajaran juga tentang menerima keadaan, terus cari solusi kreatif. Oke, jadi intisari kedua bisa dibilang gini. Keterbatasan itu bukan halangan, malah bisa jadi katalis kreativitas terbaik, apalagi pas layar mati. Perlu diingat juga ya, kreativitas yang muncul dari keterbatasan ini seringnya kan spontan. Nggak bisa serta-merta dipaksakan gitu aja. Kunci suksesnya di naskah ini, menurut saya, karena orang tuanya itu memfasilitasi, bukan nuntut anaknya, ayo dong kreatif sekarang, gitu. Wah, poin bagus banget itu. Jadi difasilitasi ya, bukan dituntut. Nah, pelajarannya nggak berhenti di situ loh. Percakapannya lalu ngarah ke pertanyaan si bungsu. Mah, kenapa sih listrik bisa mati? Apa listriknya capek? Gitu. Jawaban si mama emas di naskah ini, wah cerdik banget. Dia pakai analogi sederhana. Katanya listrik itu ya mirip energi tubuh kita gitu. Kalau dipakai terus-terusan tanpa henti, kita kan capek. Sama kayak listrik. Kalau semua orang di kota nyalain banyak alat elektronik berat barengan, AC, TV, lampu, macam-macam, pembangkit listriknya bisa kewalahan. Perlu istirahat. Analogi yang bagus ya. Buat ngenalin konsep beban puncak listrik kan? Betul. Analogi kayak gitu efektif banget buat menyederhanakan konsep teknis. Beban puncak, terus pentingnya hemat energi, matiin alat yang nggak dipakai. Jadi lebih gampang dipahami, nggak terasa kayak digurui gitu. Menggunakan perumpamaan yang dekat sama pengalaman sehari-hari itu emang cara jitu sih buat jelasin hal rumit, terutama ke anak-anak, atau ya orang awam lah. Tapi ada resiko nggak sih penyederhanaannya jadi berlebihan, pakai analogi gitu? Mungkin anak jadi mikir listriknya beneran bisa capek secara harfiah. Iya, resiko itu selalu ada sih kalau pakai analogi. Tapi biasanya manfaatnya buat ngenalin konsep awal itu lebih besar. Yang penting orang tua atau pendidik itu siap jawab pertanyaan lanjutan dan secara bertahap kasih penjelasan yang lebih akurat seiring pemahaman anak berkembang. Anggap aja analogi itu pintu masuknya, bukan penjelasan finalnya. Oke, ngerti. Nah, naskah ini bahkan lebih jauh lagi loh. Ngenalin energi terbarukan sebagai solusi jangka panjang buat melawan pasukan kegelapan. Si ayah, Don, nyebutnya sekutu baru buat mafia gedang. Ada agen surya, itu panel surya dari panas matahari, sama agen angin, kincir angin raksasa itu. Wah, sampai ke sana ya pembahasannya. Iya. Pengenalan energi terbarukan di sini itu penting banget. Disajikannya kan sebagai jawaban buat masalah pasukan kegelapan tadi ya. Ini secara cerdas banget ngehubungin masalah pribadi yang dirasain langsung, mati lampu, dengan solusi skala besar yang berkelanjutan, yang ramah lingkungan. Cara bagus banget buat nanamin kesadaran soal energi dan lingkungan sejak dini. Ini tentu bikin kita mikir ya, gimana caranya kita bisa terus nemuin cara-cara kreatif kayak gini, biar edukasi soal isu kompleks kayak energi jadi lebih gampang diakses, lebih menarik gitu. Setuju banget. Nah, akhirnya nih, di cerita itu listriknya nyala lagi. Langsung pada teriak, hore! Keluarga ini ngerayainnya sebagai keberhasilan misi Sinar Lilin. Yang juga menarik, mereka pakai kata sandi rahasia mingguan. Buat apa? Buat nginget-inget lagi pelajaran dari misi itu. Ada slogan kayak, gelap dilibas, energi hemat. Terus ada lagi, lilin nyala, hati gembira. Sampai digabungin jadi, gelap dilawan, energi dikawan. Keren ya? Iya. Penggunaan kata sandi atau slogan ini fungsinya jadi kayak alat bantu ingat ya, mnemonik. Efektif banget.
Kata-katanya kan ringkas, terus berima, bikin pesan utamanya soal ngatasi gelap sama pentingnya hemat energi, jadi lebih gampang nempel di ingatan. Ditambah lagi ritual penutupnya itu loh, kayak seruan, misi selesai, terus solid, bareng-bareng sekeluarga. Itu memperkuat rasa kebersamaan banget, rasa pencapaian bersama, sekaligus juga identitas unik mereka sebagai mafia gedang itu sendiri. Jadi makin solid gitu. Betul. Jadi kalau kita rangkum nih ya, apa sih artinya semua ini? Ada beberapa poin penting dari naskah Mafia Gedang ini. 1. Bingkai ulang masalah jadi petualangan. Itu bisa ubah respon emosi. 2. Keterbatasan itu bisa jadi pemicu kreativitas terbaik, asal difasilitasi, bukan dituntut. 3. Analogi sederhana itu efektif buat ngenalin konsep yang agak rumit, kayak energi. 4. Ritual sama slogan bisa kuatin pembelajaran dan rasa kebersamaan. Lengkap ya? Iya, naskah ini ngasih contoh yang, wah, inspiratif banget. Gimana situasi nggak terduga bisa jadi momen belajar yang asik. Tentang sabar, kreatif, hemat energi, sampai energi terbarukan. Semuanya dibungkus cerita keluarga yang unik. Nah, pertanyaan buat Anda nih, dari semua elemen pendekatan Mafia Gedang ini, mana sih yang paling menarik? Atau yang paling terasa bisa Anda coba terapkan gitu? Menarik buat direnungkan itu. Oke, jadi pelajaran utama dari sesi deep dive kita soal naskah Mafia Gedang ini, ya itu tadi. Tentang dahsyatnya kekuatan cerita, narasi, sama pembingkaian ulang atau reframing. Cara kita nyeritain sebuah situasi, itu bisa banget ngubah total pengalaman kita sama situasi itu. Sekaligus, ya itu tadi, jadi cara ampuh buat nyampein pesan edukatif secara kreatif. Nah, mungkin sebagai penutup ya, ada satu pemikiran nih buat Anda renungkan. Naskah ini kan fokusnya ke mati lampu ya, tapi gimana kalau Anda coba terapin pendekatan misi atau petualangan yang mirip-mirip gitu buat ngadepin tantangan sehari-hari lainnya? Bisa buat diri sendiri, atau mungkin buat jelasin situasi ke anak atau ke orang lain. Misalnya nih, ngubah tugas rumah jadi operasi rahasia agen kebersihan. Gimana tuh? Seru juga kayaknya. Atau mungkin ngeliat macet di jalan bukan sebagai sumber stres, tapi ujian kesabaran agen super. Nah, kira-kira perubahan cara pandang kayak gitu bisa nggak ya ngaruh ke perspektif Anda ngadepin kesulitan-kesulitan kecil dalam hidup sehari-hari? Wah, pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan itu. Dengan pemikiran itu, sesi deep dive kita kali ini selesai ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya. Ikuti Mafia Gedang dan subscribe Omah Lurah. Mafia Gedang, keseruan keluarga penuh misi dan edukasi.